Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami senantiasa berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekeluarga dalam keadaan baik, dilindungi oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama dalam ibadah doa karena Tuhan adalah pertolongan kita. Anak-anak Tuhan dikuduskan oleh darah Kristus. Dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kudus, kuduslah Tuhan. Sujud menyembahmu, ku bersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Mari kita menyembah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan karena Engkaulah pertolonganku Tuhan. Aku mengandalkan kekuatan daripadamu Tuhan, dan pasti tidak akan kekurangan apapun, sebab Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang dekat dengan orang yang patah hati.
Berikanlah aku hati yang sabar Tuhan, menanti datangnya kebaikan-Mu. Karena aku yakin Engkau akan melepaskan aku dari kesesakan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh bergantung dan beriman kepadamu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Rancangan Allah adalah rancangan yang sangat indah. Bukan sekedar berkat pernikahan, tetapi Allah juga memperkenalkan kehidupan kita kepada berkat-berkat supaya Allah dipermuliakan dalam kehidupan keluarga kita. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja-Ku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja-Ku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri tema kita di bulan Juli ini, kita belajar tentang bagaimana keluarga menjadi pilar pertumbuhan gereja. Kita sudah banyak belajar dengan tema keluarga dalam minggu ini. Dan malam hari ini mengakhiri melalui ibadah jam doa kita malam hari ini, kita berbicara tentang kekudusan dan pernikahan. Hari Minggu kemarin saya sempat menyinggung bagaimana ketika seorang hamba Tuhan, dia bercerita, dia menyampaikan tentang pergumulan-pergumulan dalam kehidupan dan pelayanannya. Berkenaan dengan bagaimana pertanyaan jemaatnya, seorang remaja yang mempertanyakan mengapa ayahnya atau papa dan mamanya waktu itu tidak diberkati di gereja. Peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu diungkap kembali. Hal ini memberi sebuah gambaran, memberi sebuah petunjuk dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Sekalipun tidak selalu, tetapi bukan berarti kita mengabaikan apa yang sangat mungkin akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi.
dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk kita belajar bersama, untuk kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan supaya dalam kehidupan kita tidak salah menafsirkan, bahkan ketika dalam kehidupan kita melihat keputusan hamba-hamba Tuhan tertentu, dengan sikap dalam kehidupan mereka, gereja-gereja tertentu, dengan sikap-sikap kehidupan mereka dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika melihat kasus-kasus berkenaan dengan kejatuhan jemaat dalam dosa seksual. Saat ini saya rindu untuk kita belajar, untuk kita melihat, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk mengajarkan, untuk memberitahukan kepada setiap kehidupan kita sekalian, termasuk bahwa saya harus senantiasa melihat kembali kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan, dan bagaimana kita mengarahkan kehidupan anak-anak kita, generasi kita, untuk mereka masuk dalam kehidupan pernikahan, yaitu pernikahan yang kudus. Minggu kemarin saya menyinggung bahwa tidak akan ada pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus. Dan minggu kemarin saya menyinggung, sungguhkah orang-orang yang telah diberkati dengan pernikahan kudus, mereka telah menjalani kehidupan proses itu dalam kekudusan? Bukan tugas kita, bukan tugas saudara dan saya untuk kita menghakimi seseorang, tetapi Alkitab ingin mengajarkan kepada kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, untuk kita melihat dengan jelas dalam kehidupan kita tentang kekudusan yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima jelas dikatakan dalam bagian firman Tuhan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam sebuah kenyataan, persoalan-persoalan seksualitas ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari munculnya konflik-konflik dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu kerentanan-kerentanan ini yang seharusnya kita lihat secara luas dalam kehidupan kita. Bahwa yang dimaksudkan dengan pernikahan kudus dalam bagian firman Tuhan di sini, pernikahan yang tidak hanya tentang pernikahan monogami, satu laki-laki dan satu perempuan, atau di antara satu pria dan satu wanita, tetapi bagaimana pernikahan kudus itu harus didasarkan kepada kehidupan yang kudus. Bagaimana laki-laki dan perempuan mereka hidup kudus ketika mereka memasuki dalam kehidupan pernikahan. Saya mengulang kembali, pernikahan kudus bukan hanya tentang ketika pemberkatan pernikahan mempelai perempuan tidak sedang dalam kondisi hamil. Sekalipun hal ini dipakai oleh begitu banyak gereja menjadi patokan untuk bisa memberkati pasangan di gereja.
Tetapi lebih luas, firman Tuhan mengajarkan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bagi Anda kaum remaja putri, kalau saat ini Anda memasuki fase atau masa berpacaran, ketika pacar Anda sudah menghendaki melakukan sesuatu di luar batas, maka tinggalkanlah mereka. Mengapa? Jikalau pacar Anda atau pasangan Anda sungguh-sungguh menghormati Anda, mengasihi Anda, maka mereka tidak akan meminta untuk melakukan di luar batas, terutama berkenaan dengan kasus-kasus seks di luar pernikahan. Tegas firman Tuhan mengajarkan bagaimana pernikahan kudus bukan hanya tentang satu laki-laki dan satu perempuan yang menikah, tetapi pernikahan kudus harus didasarkan kepada kehidupan yang kudus ketika seseorang akan memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah menganugerahkan seksualitas dalam kekudusan, untuk kekudusan. Sehingga ketika orang salah melihat seksualitas, maka apa yang kudus itu menjadi hilang. Maka apa yang mulia di hadapan Allah, seksualitas yang kudus di hadapan Allah, menjadi murahan, menjadi tidak berharga oleh karena manusia salah dalam melihat seksualitas. Pada akhirnya seksualitas bukan lagi menjadi sebuah keintiman suami istri, tetapi seksualitas pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya oleh karena nafsu. Seksualitas begitu rendah, seksualitas begitu murahan. Kenapa pada akhirnya kasus-kasus prostitusi masih terus terjadi? Oleh karena orang-orang melihat seks yang salah. Orang bisa jual beli, orang bisa transaksi. Oleh karena mereka memandang rendah seksualitas. Dan ketika setiap pasangan memasuki kehidupan keluarga dengan memandang rendah seksualitas, konsekuensinya sangat berat. Resikonya sangat besar. Oleh karena itu izinkan saya pada malam hari ini mengingatkan kepada setiap kehidupan kita. Kehidupan Anda kaum muda, kaum remaja terkhusus. Untuk Anda sungguh-sungguh memperhatikan kekudusan dalam kehidupan Anda. Masukilah kehidupan pernikahan dalam kekudusan. Maka Anda akan sungguh-sungguh merasakan, Anda akan sungguh-sungguh menikmati pernikahan kudus dalam kehidupan Anda. Jikalau Anda memulai kehidupan pernikahan di dalam kehidupan yang kudus. Jelas bagian firman Tuhan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Kalau Anda memiliki satu barang yang berharga, maka Anda tidak akan membiarkan barang itu rusak. Kalau Anda melihat pasangan Anda, calon istri Anda, calon suami Anda sebagai sesuatu yang berharga, maka Anda tidak akan mengizinkan nafsu itu merusak sebelum Anda memasuki kehidupan keluarga.
Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Secara khusus dalam ayat yang ke-6 mengungkapkan ada kemungkinan konsekuensi bahwa ketika kita terjatuh dalam dosa seksual, orang-orang akan memandang rendah kehidupan kita. Orang-orang akan menghakimi kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kehidupan saudara dan saya, kita yang telah mengenal Kristus dengan kasih-Nya dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menghendaki untuk kita menjadi bagian dari orang-orang yang menghakimi. Supaya dalam kehidupan kita pun menyerahkan semua kembali kepada Tuhan. Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih adil untuk memberikan hukuman. Hal ini saya rindu untuk menyampaikan. Ketika memang kita menghadapi orang-orang yang terjatuh, tugas kita, tanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya, mendoakan mereka. Karena saudara dan saya tidak punya hak untuk menghakimi. Sebagaimana ketika orang-orang yang membawa perempuan yang kedapatan bersundal, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa, silahkan untuk yang pertama kali melemparinya. Kenyataannya, tidak seorang pun yang melemparinya. Bahkan semua orang meninggalkan perempuan yang dituduh kedapatan bersundal. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lihat, tidak seorang pun yang menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kesempatan ini saya pun rindu untuk mengajak setiap kehidupan kita. Bukan kita memberi kelonggaran, tidak. Tetapi tugas tanggung jawab kita untuk kita mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalaupun toh masih ada orang yang terjatuh, maka tugas bagi kehidupan saudara dan saya adalah untuk menolongnya. Jangan pernah menjadi hakim bagi orang lain. Ketika Tuhan Yesus Kristus sendiri mengampuni, memberikan kesempatan bagi perempuan ini untuk dia memperbaiki hidupnya, untuk memperbaharui hidupnya. Bukankah seharusnya kehidupan saudara dan saya memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mereka mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka? Kekudusan dan pernikahan sangatlah penting untuk kita perhatikan. Tidak ada pernikahan kudus tanpa kehidupan yang kudus. Tugas saya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya setiap pribadi memasuki kehidupan keluarga dalam kekudusan. Kalaupun toh ada orang yang terjatuh, tugas saya adalah melayani supaya mereka memperoleh pembaharuan dalam kehidupan
mereka sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, memang bukan perkara yang mudah. Sekalipun banyak di antara kami yang mengerti konsekuensi-konsekuensi yang berat, tetapi kadangkala begitu mudah kami masih terbujuk oleh nafsu-nafsu duniawi kami, sehingga terkadang kami membiarkan kehidupan kami dikalahkan oleh nafsu-nafsu dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh terus membangun kehidupan yang kudus. Engkau yang memanggil kami adalah kudus, Engkau yang telah menguduskan kami, supaya kami boleh terus hidup dalam pengudusan diri kami. Dan saat ini kami juga terus merindukan dan menyerahkan Engkau yang boleh memberkati untuk generasi-generasi gereja ini, kaum muda remaja, ketika mereka memasuki masa berpacaran, supaya mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, untuk mereka terus menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka sampai pada akhirnya mereka memasuki kehidupan pernikahan, untuk mereka sekalian boleh terus menjaga kekudusan dalam kehidupan mereka sekalian. Juga tanggung jawab kami sebagai orang tua, untuk kami boleh terus mendampingi, untuk kami boleh terus mengarahkan setiap kehidupan mereka. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anak-anaknya gagal. Kalaupun toh hal itu harus terjadi, izinkan kami untuk kami boleh terus mendampingi, untuk kami boleh terus mengarahkan, supaya mereka pun menemukan keindahan dalam kehidupan keluarga mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi, kami terus berdoa bagi setiap keluarga. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang terus merindukan akan pemulihan-pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Iman Suraji, kami berdoa untuk Bapak Bambang Purnomo, kami berdoa untuk Bapak Filipus Bambang, kami berdoa untuk Bapak Barata, kami berdoa untuk Bapak Yahya, kami berdoa untuk Bapak Hartono, kami menyerahkan Tuhan untuk Eyang Bro Slamet. Kami terus menyerahkan Tuhan bagi pemulihan Ibu Handoko. Kami berdoa untuk Eyang Joko, kami berdoa untuk Eyang Yanto, kami berdoa untuk Eyang Sungkari, kami berdoa untuk Eyang Titi, kami berdoa untuk Eyang Suharmaji Putri, kami berdoa untuk Eyang Sucoko. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk Ibu Sudiono. Kami berdoa untuk Ibu Juwani, kami berdoa untuk Ibu Harini. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Nuni. Kami terus berdoa dan menyerahkan Tuhan saat ini untuk Ibu Sundaryati. Kami berdoa untuk Ibu Sukarti. Kami berdoa untuk Oma Jenny. Kami menyerahkan untuk Ibu Hana Sumarni. Kami berdoa untuk Eyang Sumarji Putri, Eyang dari Ibu Christine. Kami terus berdoa pemulihan untuk Ibu Ajeng. Kami berdoa untuk anak Abel. Kami berdoa untuk anak Jethro. Kami menyerahkan untuk anak Lang. Kami terus menyerahkan Tuhan setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Kami berdoa untuk Ibu Sumani. Kami berdoa untuk Ibu Isnanil Slamet. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus merindukan bila sungguh kasih Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan untuk memberkati kehidupan jemaat Tuhan sekalian, supaya mereka boleh terus dianugerahkan pemulihan-pemulihan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka sekalian. Juga bagi seluruh jemaat Tuhan sekalian, di masa-masa pandemi ini bukan sesuatu yang mudah. Bahkan tidak sedikit di antara anggota jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pemutusan kerja. Ketika usaha yang dirintis mengalami penurunan omset dan lain sebagainya, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh merindukan bila sungguh kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas jemaat Tuhan sekalian.
Kami bersyukur bagi setiap anak-anak Tuhan yang masih sekolah, mereka yang saat ini naik tingkat, Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami menyerahkan mereka yang saat ini bergumul untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan yang boleh memberkati, menganugerahkan atas setiap kehidupan mereka. Yang terbaik yang boleh Tuhan anugerahkan, yang boleh Tuhan nyatakan, hal-hal yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Dan kami terus merindukan setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan tumbuh menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami menyerahkan untuk pandemi ini, biarlah semuanya boleh kembali normal kembali, sehingga kami boleh kembali bersama beribadah di gedung gereja ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkarya atas setiap kehidupan kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekeluarga.